kabarnya hari ini? Luar biasa. Aduh, baik. Semangat gak sih Kak kayak gitu? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. SGS Kid? Yes. Yes, tuh. Kurang semangat. Yang ada di rumah Kak Oki percaya semuanya semangat ya Kak ya. Oke. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri? Yuk bangkit berdiri semuanya. Lompat satu kali. Belum kompak. Coba. Kak Kesia nanti bantu mengawas-awasi ya. Mengamat-amati ya. Oke. Yang ada di rumah siap ya. Lompat satu kali. Wow. Weh. Sudah semuanya? Oke. Ada yang belum loh Kak? Di belakang. Oh di belakang. Coba lagi. Oke. Oke. Pasang kuda-kuda. Yang lompatnya tinggi percaya dapat berkatnya luar biasa. Amin. 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 Yeay. Lompat satu kali. Yeay. Sambil yeay gitu ya. Lompat satu kali. Yeay. Lompat dua kali. Yeay. Yeay. Lompat satu kali. Yeay. Lompat banyak sekali. Yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapa percaya di sini disayang Tuhan? Sayang. Ada yang nggak disayang Tuhan? Ada yang nggak disayang? Coba jawil. Apa itu jawil Kak? Nil gitu. Yuk colek ya, kanan kirinya. Kamu disayang Tuhan loh. Sayang loh. Oh iya disayang Tuhan semuanya loh. Yang ada di rumah disayang Tuhan. Sayang Tuhan. Wah semuanya disayang Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini ya. Sayang, sayang, disayang. Oke. Yuk tepuk tangan semuanya. Sambil goyang ya. Yuk depan semangat loh. Asik, siap, siap. Yuk yang lebih semangat lagi yang disayang Tuhan. Siap-siap ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Angkat tangannya ya. Glory, glory. Yuk semua angkat tangan. Yuk yang di rumah juga ya. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Glory, puji Tuhan. Amin. Sayang, sayang, disayang. Tunjuk temannya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi tunjuk ke temannya. Sayang, sayang. Dikasih tahu temannya kalau aku disayang Tuhan ya. Aku Sayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Angkat tangannya, semua nyanyi. glory, glory, haleluya, glory, glory. Yang di rumah juga ya, lebih semangat. Glory, 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 haleluya. glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, glory. glory, Angkat tangannya lebih tinggi. haleluya, Glory, glory. glory, puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan.
Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, glory, 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 puji Tuhan. Wow, siapa yang disayang Tuhan? Ada yang gak disayang? Ayo. Yuk sekarang katakan sama temennya, hei, aku tuh disayang loh sama Tuhan. Iya, aku juga. Aku juga, teman-teman disayang Tuhan. Saya. Kalau disayang Tuhan, kita juga mau menyembah Tuhan lagi. Menari buat Tuhan, yuk kita mau menari buat Tuhan ya. Kalau roh Allah ada di dalam hidup kita akan apa Kak? Menari. Terus menari, bersuka cita, Berkarya. berkarya, taat, apalagi? Banyak. Kalau lagi. roh Allah ada di dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa? Kita jadi apa? Taat. Apalagi Kak? Berkarya. Berkarya. Terus melakukan yang terbaik. Baik. Iya, anak-anak jadi pintar. Oke, kita mau memuji Tuhan seperti Daud. Sudah capek? Belum ya? Yuk kita hadap sana yuk, narinya. Nah, nanti gini ya. Yes. Iya, gitu ya. Musik sudah siap. Oke, ini ya, musiknya mau membuat kita lebih lagi bergoyang Kak. Iya, yang ada di rumah juga siap-siap ya. Memuji Tuhan seperti Daud. Ayo, ahai. Mulai dulu goyangnya. Asik. 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 Ayo kakek. Bila roh Allah ada di dalamku, ke sana. Kan menari. Seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ke depan ya. Menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Asik. Kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, taat ya. Di dalamku. Ku akan taat, 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 taat. Semuanya taat sama Tuhan. Roh Allah ada. Di dalamku, Bukan taat. taat, taat, taat. Ku akan taat, ku akan taat. ya taat memuji Tuhan. Taat baca firman ya Kak ya. Ku akan taat, ku akan taat, ku akan taat, 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 taat. Oke lagi. Allah ada Di dalamku, ku akan berkarya. karya-karya
pada tidur semuanya? Oh. Wah, bangkit berdiri. Karena kita semangat ya Kak ya. Kita semangat memuji Tuhan. Siapa yang ketiduran? Dibangun ke? Ayo bangun, bangun, bangun. Oh enggak ada Kak. Karena semangat semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wuh, gitu. Tepuk tangannya lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Wow. Gak capek Kak memuji Tuhan, gak boleh capek. Ya, kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Hari ini Kak, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan loh. Iya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau apa Kak? Siapkan. Iya. Siapkan semuanya hati untuk kita. Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji kalau langit selalu biru. Biru. Tapi Tuhan berjanji memberi apa? Apa? Kekuatan hebat. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita. Yuk kita pejamkan mata. Kita percaya Tuhan Yesus ada di sini. Kita percaya Tuhan Yesus ada di depan kita. Dan kita memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Yuk katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita katakan lagi dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Yuk kita mau angkat tangan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan sama Tuhan dengan segenap hati kita. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus baik buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat kesehatan, buat kekuatan, buat pengharapan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, kami mau menyembah Tuhan seperti Maria. Dengan hati kami mau Tuhan memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saat ini pertolongan-Mu nyata buat kami. Kami yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kami yang saat ini sedang sedih Tuhan, Tuhan yang hiburkan. Bahkan yang saat ini Tuhan, mungkin kami nggak tahu Tuhan kami mau apa Tuhan, karena kami sangat sedih hari ini. Tuhan yang berikan pengharapan yang baru. Kami percaya sukacita Tuhan turun atas kami. Pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar akan firman Tuhan hari ini. Kami tahu firman itu menguatkan. Itu makanan buat kami. Itu kesehatan buat roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah katakan sama-sama. Amin. Oke, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Yes, Ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan yes, yes, yes. yes, 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 Sekali lagi. yes, 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 Kurang keras sekali lagi. yes, yes. Wow, Eskit memang oke, keren habis. Oke, mari silakan firman Tuhan akan disampaikan oleh siapa ya? Deng dadadeng, deng deng dadadeng, deng deng dadadeng. Kita tunggu. Ya, salam adik-adik. Kok tersiran ya? Salam adik-adik. Mana suaramu? Oh iya. Adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Pak Bambang tadi dia itu, adik-adik memujinya itu semangat. Ya luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau adik-adik memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kira-kira Tuhan melihat adik-adik itu senang apa enggak? Senang apa enggak? Gua senang, gua itu memujinya dengan sungguh-sungguh, ya benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu senang. Terus kalau Tuhan senang, adik-adik diberkati. Kamu tak beri kepintaran, kamu tak beri kesehatan, kamu tak beri sukacita, wah berkata banyak sekali. Kamu tak beri ini, semua diberkati luar biasa. Kalau adik-adik memuji, memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Nah, beda dengan bangsa Israel adik-adik. Siapa ingat bangsa Israel dulu pernah dipimpin Tuhan, terus kemudian masuk laut dipimpin oleh Musa, ya. Dia keluar dari tanah apa? Ingat enggak? Dari bangsa adik-adik dulu bangsa Israel kan pernah diperbudak itu. Ingat enggak? Bangsa Mesir. Nah, ketika bangsa Israel dibebaskan,
sama Musa, ya adik-adik lihat filmnya, enggak pernah lihat filmnya. Musa memimpin bangsa Israel masuk ke laut, nyebrangi laut, lautnya membelah menjadi dua, membelah gitu, terus kemudian bangsa Israel lewat di tengah-tengah. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel adik-adik, itu Tuhan itu memelihara tiap hari. Padahal itu di tengah-tengah padang pasir. Siapa yang pernah mainan pasir? Satu dua. Siapa yang pernah mainan air? Wow, iya banyak sekali. Pak Bambang mau tanya itu, kalau adik-adik mainan pasir, ya pasir itu yang di rumah itu, kira-kira ada airnya enggak? Oh, ada. Pasir itu kering, panas, ya. Kalau siang panasnya minta ampun, sampai membuat orang kalau sering kepanasan kayak Pak Bambang ini jadi hitam, ya. Bangsa Israel itu kena panas kalau siang, ya. Itu sama Tuhan itu dilindungi adik-adik, dikasih awan tahu, mega, supaya hidung iyo atau apa ya istilahnya sejuk, tidak panas banget. Tapi matahari itu kalau sering kena matahari juga hitam kayak Pak Bambang ini, ya karena sering kena panas di padang pasir. Nah lama-lama itu, tapi Tuhan kasihan sama bangsa Israel itu. Dikasih apa adik-adik? Kasih awan tahu, mega, mendung. Nah itu jadi, wih ini siang kok kayak sore ya, jadi tidak panas. Tapi kalau malam adik-adik, hawanya dingin sekali padang pasir. Pada waktu bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan, oleh Musa, oleh Yosua. Apa adik-adik? Kalau malam itu diberi tiang api adik-adik. Tahu tiang api? Jadi kayak awan itu tapi murub, padam. Jadi ya istilahnya apa ya? Tidak gelap. Jadi dituntun oleh tiang api. Bukan itu aja adik-adik. Kalau tiap pagi hujan, tapi hujannya bukan hujan air tiap pagi itu, tapi hujannya hujan roti. Wih, seneng enggak? Siapa yang hujan roti seneng banget apa enggak? Adik-adik, seneng hujan roti loh. Weh, adik-adik tinggal ngambil. Wow, makan dulu. Nah, itu rotinya namanya roti apa adik-adik ingat enggak? Yang turun buat bangsa Israel namanya roti mana. Tiap pagi itu ada, tiap pagi bangun ambil roti mana, rotinya putih itu kayak salju itu. Nah kalau adik-adik pernah hujan salju, ada yang pernah mengalami hujan salju apa enggak? Ada. Oh kalau di luar negeri itu sering hujan salju. Nah hujan roti mana itu ya kayak itu, kayak salju itu tinggal ngambil buat makan itu, padahal di padang gurun, di padang pasir yang panas. Tapi Tuhan belum pernah, tapi Tuhan pelihara buat bangsa Israel itu bukannya bersyukur, bukannya memuliakan Tuhan, bukannya memuji Tuhan, malah apa adik-adik? Bersungut-sungut tahu? Bersungut-sungut itu keluar sungut. Enggak, bersungut-sungut itu gini loh, bersyukur. Nah, itu namanya bersungut-sungut. Jadi tidak pernah bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kau pelihara. Tidak pernah bersungut-sungut. Wah, beneng gone di sana di Mesir itu bisa makan daging, bisa makan ikan, orang bayar. Tapi sekarang makannya cuma roti terus.
roti mana, roti mana, roti pagi hari roti, besoknya juga roti. Jeleh adik-adik, jeleh tahu jeleh? Bosan. Nah, akhirnya bangsa Israel ini loh bengok-bengok. Musa, aku diberi daging, aku minta ayam, minta daging, minta ikan. Pokoknya tiap hari itu bengok-bengoknya kayak gitu. Padahal itu dipelihara Tuhan luar biasa. Bangsa Israel ini bengok-bengoknya kedengaran sama Tuhan. Kemudian Musa berdoa, Tuhan ini kenapa kok bangsa Israel ini kok ini apa istilahnya nuntutnya ke aku saja, yang bertanggung jawab ke aku saja, ke Musa, Nabi Musa. Musa juga pusing, karena apa? Menghadapi bangsa yang sangat besar. Kalau dulu jumlahnya itu hampir 2 jutaan ketika keluar dari Mesir itu 2 jutaan. Tapi karena bersungut-sungut, karena tidak berterima kasih, dan ini itu pokoknya tiap hari ngomel tahu ngomel, ya ngedumel. Akhirnya bangsa Israel itu tinggal sekitar 600-an ribu. Banyak loh itu, 600 ribu, coba bayangkan. Kalau 1000 aja ya, jagongan itu di Nanten itu undangannya 1000 itu, banyaknya kayak gitu. Kalau 600 ribu bayangkan, kalau minta daging ya, minta ayam, kira-kira ayamnya yang dimakan berapa? Banyak sekali. Loh, bangsa Israel bendino itu nesu adik-adik, nesu, marah tahu marah? Ya. Tuhan, aku mau dikasih daging. Musa, aku dikasih daging dong. Di sana di Mesir, sana banyak daging, banyak ikan, aku ndak bayar. Tapi di perjalanan bangsa Israel tidak pernah mendapatkan daging. Ketika Tuhan mendengar seruan atau bengokan atau jeritan ya bangsa Israel yang bengok-bengok itu, yang jerit-jerit minta daging, dan Musa berdoa, Musa dipanggil sama Tuhan. Musa, ya Tuhan, kamu sekarang menyiapkan tua-tua itu Pak RT itu kayak kalau di sini Pak RT ini dipanggil semua itu. Semua pimpinan masyarakat, pimpinan kelompok itu Pak RT itu dipanggil. Di rumah ada Pak RT enggak? Ada. Tiap kampung mesti ada RT-nya, Pak RT. Nah, dipanggil. Sekarang suruh kumpul. Nanti berkumpul di sekitar Bait Suci. Wah, dipanggil 70 orang dipanggil Musa. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 sampai RT 70 dipanggil, muter ya dia deh. Muter ini misalnya ini Bait Sucinya muter gini. Nah, berkeliling di sambil. Ketika itu Musa berkata, Tuhan, kenapa hambamu ini yang kau suruh untuk memikul ini loh, tanggung jawab wong sebanyak kayak gini nih. Nah, pada waktu Musa mendengar berdoa itu, Tuhan berkata, sekarang sudah kau kumpulkan, sekarang roh yang ada di Musa itu diambil ya dari sebagian roh yang ada di Musa diambil, karena Musa itu penuh dengan rohnya Allah, sehingga punya kesaktian ya. Itu bukan karena Musa, tapi karena roh Allah yang ada di dalam Musa. Adik-adik ingat, tongkatnya Musa dilempar, gitu, jadi apa? Jadi ular. Terus sungai, air ditutup atau dipentung sama tongkat itu, cik, gitu jadi apa? Benar. Darah jadi ular. Itu bukan karena Musa itu sakti enggak, superhero enggak, tapi karena roh yang ada di dalam Musa itu, karena rohnya Allah sendiri. Nah, akhirnya apa deh? Orang-orang yang tadi ketika dia berdoa,
dari ke-70 orang ini tadi kemudian diambil dari rohnya dari Musa, diambil kemudian dibagikan untuk 70 orang. Akhirnya 70 orang ini semua menerima roh yang daripada Allah. Pertanyaannya, roh daripada Allah itu roh jahat atau roh baik? Roh baik. Nah, roh yang ada di dalam kita, nah ini di dalam sini, itu roh jahat apa roh baik? Roh baik. Ya, setiap anak-anak, setiap adik-adik harus punya roh Allah yang ada di dalam kita. Karena kalau roh Allah tidak ada di dalam kita, buru-buru iblis, setan tuh masuk di sini. Jadi yang di sini bukan roh Allah, tapi roh jahat. Kalau orang kemasukan roh setan, ya, roh iblis, akhirnya jadi jahat apa baik? Jahat. Adik-adik ingat cerita itu waktu ada orang yang kemasukan roh di kuburan, wah, mamu ada-ada, wah, kau dibuang semua, dilempar-lempar. Semua orang nggak bisa mengendalikan. Dipegang ini ya, ini misalnya ini yang kemasukan. Dipegang orang 10 itu, wah, orang 10 itu coba segini kan, wah, bayangan itu roh jahat. Jadi ketika adik-adik dikuasai oleh roh yang namanya roh jahat, adik-adik akan menjadi jahat. Jadi gampang sekali, ya, gampang sekali. Ya, adik-adik akan kontrol atau ngecek, ya. Kalau di sini nih yang ada itu apa itu? Roh jahat atau rohnya Allah? Gampang sekali ngeceknya. Misalnya ini ada uang di sini, ledak, atau HP jatuh. Padahal itu punyanya si A. Adik-adik tahu. Nah, kalau roh yang ada di dalam kita itu rohnya Allah, HP itu diambil. Nah, dikasih ke sama orang yang punya. Uang itu kalau jatuh, tahu itu uangnya si A, diambil. Dikasih ke sama si A lagi. Itu berarti di dalamnya ada itu ada roh Allah. Tapi kalau itu rohnya roh si iblis, roh si jahat, ini HP ketinggalan sama uang, itu orangnya baru lewat. Dia pergi dulu. Nah, HP-nya ambil di kantong dulu. Itu berarti yang di dalam sini apa, Dek? Rohnya jahat. Uangnya 200.000 ketinggalan. Kalau itu rohnya Allah, ambil, Mas, Mbak, Bu, Pak, uangnya ketinggalan. Itu di dalamnya sini itu ada rohnya Allah. Tapi kalau yang di dalamnya itu rohnya si jahat, si iblis atau si setan, 200.000, Ibu dulu sih, Bapak dulu, uang 200.000 diambil, bukan dikasih ke, tapi masukkan sini. Wow, dimasukkan di golek, iso jajan. Nah, itu namanya roh yang ada di dalam kita itu adalah roh si jahat atau iblis. Tapi pada waktu itu ketika penatua Israel itu berkeliling, ya, roh yang ada di dalam Musa ini diambil sebagian, dikasihkan itu semua orang itu, wah, jadi orang baik. 70 orang ini karena yang di dalamnya itu roh Allah. Jadi mereka itu sekarang jadi orang baik. Ya, sekarang sudah jadi pemimpin, adik-adik. Bayangkan. Kalau ada orang yang di dalamnya ada roh Allah, pasti dia akan menjadi seorang yang baik. Pasti dia akan menjadi seorang pemimpin. Jadi tugasnya Musa tidak apa? Tugasnya Musa tidak berat lagi. Karena apa? Ada 70 orang penatua Adik yang dipanggil untuk juga melayani. Wih, keren. Kalau dulu ini nih,
Kalau orang nih kalau orang bawa semen, ya. Kalau satu orang bawa semen 2, berat enggak? Kalau semennya 2 itu dibawa 4 orang, berat apa ringan? Ringan. Kalau adik-adik membawa air 1 ember besar sendiri, berat sekali, ya. Tapi kalau kita bawa bersama-sama 4 orang atau 2 orang, jadi ringan enggak? Jadi ringan dan jadi wah. Itulah Roh Allah yang ada di dalam kita ini membantu kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang ada di dalam kita roh jahat, itu akan melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, ya ini dengarkan Pak Bomo. Ketika adik-adik melihat HP atau uang jatuh, tunggu dulu, adik-adik mau ambil, cek dulu, ini kok mau tak ambil, tak dileke, apa tak kasih ke orangnya. Kalau itu tak kasih ke orangnya, berarti adik-adik itu luar biasa. Ya, roh yang di dalamnya adik-adik itu malah. Tapi ketika adik-adik, wih, ini HP-nya apa ini? Mau tak ambil, bagus HP-nya. Berarti adik-adik harus berhenti dulu. Wih, ini berarti sih ngojok-ngojok siapa? Yang nyuruh-nyuruh roh yang di dalamnya siapa? Si jahat. Oleh sebab itu, ya, ketika adik-adik dikuasai oleh Roh Allah, adik-adik akan melakukan sesuatu yang besar. Adik-adik menjadi orang yang luar biasa, baik, dan itu melakukan pekerjaan Tuhan luar biasa. Bukan hanya yang 70 adik-adik yang tadi dipanggil, tapi ada 2 orang yang di dalam kemah itu juga kemasukan rohnya Allah. Bukan kemasukan, istilahnya apa? Dihinggapi. Jadi roh Allah itu menguasai 2 orang yang di dalam, padahal dia itu tidak berada di lingkungan kemah bait suci itu, tapi dia juga mendapatkan roh Allah. Jadi roh Allah itu sebenarnya bukan hanya untuk yang pintar nyanyi saja, bukan hanya untuk yang pintar main musik saja, bukan hanya untuk istilahnya apa ya, orang yang menyampaikan firman Tuhan saja. Tetapi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya pada Tuhan itu berhak menerima roh Allah. Ya, ketika roh Allah ya menghinggapi, menyertai adik-adik, maka adik-adik ini akan melakukan sesuatu yang besar. Nah, terus kemudian gimana adik-adik? Ketika orang-orang 70 penatua ini yang sudah dihinggapi oleh roh Allah ini, dia sekarang mulai apa adik-adik? Memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Musa. Jadi pekerjaannya Musa itu lebih ringan. Nah, Pak Bambang mau tanya nih. Ada 2 ekor anjing. Oh, nih, wow, 2 ekor anjing nih. Yang satu warnanya hitam, ya kan? Satu warnanya apa? Tadi apa? Hitam. Yang satu warnanya putih. Ya, yang satu hitam, yang satu putih. Pertanyaannya nih, ini anjing kalau padu tahu padu, bertengkar, jugok-jugokan, cokok-cokokan, gerabukan, kayak kucing itu loh. Nah, kira-kira anjing hitam sama putih ini menang mana? Menang mana? Coba yang menang putih ngacung. Jiwa itu nah, guguknya yang menang yang putih. Terus siapa yang guguknya yang menang hitam? 1, 2, 3, 4, apa lagi? 5. Banyak sekali juga. Sekarang Pak Bambang mau tanya, yang menang hitam tadi mana? Kak Isa menang hitam? Apa? Karena apa? Hah? Jantan, oh boleh enggak apa-apa. Yang menang putih tadi siapa? Ini. Yang menang putih. Nih, kenapa kok bisa menang putih? Apa? Karena apa?
anjingmu sendiri. Ya, karena anjingnya sendiri apa itu tidak jelas, kurang jelas. Ya, boleh. Adik-adik, ternyata anjing hitam sama anjing putih ini kalau padu, ya bukan cokot-cokotan, ya berkelahi, itu yang menang bukan anjing hitam atau bukan anjing putih, tapi anjing yang dikasih makan banyak. Yang satunya, misalnya ini yang putih, anjing itu putih itu suci, ya. Anjing putih itu warna suci, kalau hitam itu warna gelap, ya. Itu jahat. Jangan gitu. Tunggu dulu. Kalau yang hitam itu dikasih makan, terus sedangkan yang putih tidak dikasih makan, kalau berkelahi, kira-kira menang mana? Yang hitam. Karena Pak, badannya gede kuat, makannya banyak. Yang satu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Wah, digigit aja udah hancur, ya. Kemudian kalau yang putih misalnya pagi dikasih susu, dikasih makan, dikasih ini, ya pokoknya vitamin. Tapi yang ini dikai lento satu gitu. Kira-kira menang mana? Yang putih, karena dikasih makan banyak. Nah, demikian juga roh yang ada di dalam kita ini. Roh yang ada di dalam kita itu ada roh Allah, ada roh jahat. Kalau Allah kita itu mencari Allah, ya, mencari Allah, mau makan atau makanan rohani yang dari Allah, firman Tuhan dan sebagainya, itu berarti roh yang Allah yang ada di sini itu akan menjadi lebih besar. Dan roh jahat itu akan menjadi lebih kecil, dan akhirnya roh jahat kalah pemenang. Kalah. Yang ada di dalam sini nih loh, rohnya Allah. Jalan-jalan di kuburan, ya, ini jalan-jalan di kuburan karena di sini ada roh Allah. Aku enggak takut sama yang namanya itu jangan kuntilanak. Saya tidak takut sama yang namanya nih melet ini. Mangani wak mentah apa itu? Kalau orang bilang wewe gombel, ya kan? Ada pocong ini, ada kalau roh yang ada di dalam sini rohnya Allah. Roh jahat kamu minggir. Walaupun adik-adik kecil tidak takut. Mah, aku mau ke toilet, mah. Tolong diantar, di situ ada hitam-hitam. Itu namanya adik-adik belum punya ini roh Allah yang di sini. Tapi kalau adik-adik punya roh Allah, nggak mungkin adik-adik takut. Pipis ke toilet sendiri, nggak usah diantar. Ada yang masih diantar? Pinter. Ya, itu ada itu yang di sana. Ya, ternyata setiap apa yang kita makan itu menentukan kita, ya. Jadi kalau yang dikasih makan itu makanan rohani, berarti roh Allah itu tinggal di sini. Tapi sebaliknya, kalau yang dikasih makan itu makanannya si jahat, tiap hari makannya si jahat. Misalnya apa? Lihat film yang kurang ajar. Kalau bergabung sama teman-teman, teman-temannya juga kurang ajar. Masuknya di sini orang yang suka ngomongan kotor. Wah, rohnya yang di sini berarti roh jahat itu akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, ya, mulai saat ini adik-adik harus pintar. Artinya pintar itu adik-adik harus setiap hari mencari makanan rohani. Adik-adik sekolah minggu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu termasuk makanan rohani. Adik-adik menerima firman Tuhan itu termasuk makanan rohani. Maka roh Allah yang ada dalam kita ini akan lebih kuat, dan roh jahat, roh iblis, roh setan itu akan keluar. Gitu. Jadi ada roh Allah yang di dalam kita. Pertanyaannya,
Siapa yang berhak menerima roh Allah? Semua adik-adik yang percaya Tuhan Yesus itu mempunyai roh yang daripada Allah. Pak Bapak bertanya lagi, adik-adik pilih dikuasai oleh roh jahat atau roh Allah? Kenapa? Ya, karena roh Allah itu menuntun kita kepada jalan kebenaran, menuntun kita kepada kebaikan, dan roh Allah itu mampu melakukan pekerjaan yang sangat besar. Nih, Pak Bambang punya cerita sedikit. Nih, waktu Pak Bambang di Kaliurang, nah ini dengarkan, ini benar-benar terjadi. Waktu Pak Bambang di Kaliurang itu ada yang namanya outbound. Siapa yang benar outbound? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali. Outbound itu apa itu? Main-mainan, ya, bermain tapi di luar. Ya, ada di sekolah itu ada outbound untuk anak kecil, untuk anak besar. Nah, Pak Bambang itu di Kaliurang itu outbound itu mimpin untuk anak SMA. Wih, bayangkan. Terus pada waktu itu acaranya itu juret malam. Wah, pada waktu itu anak-anak SMA jam 9 malam keluar dari penginapan atau hotel itu, keluar kemudian dibawa ke lapangan di jalan itu. Nah, ketika disiapkan itu karena mau memasuki hutan adik-adik. Hutannya itu adik-adik ini potongnya minta ampun. Ini pohon satu dengan yang lain itu jaraknya tidak kelihatan karena sangat gelap sekali. Terus akhirnya apa adik-adik? Ketika disiapkan Pak Bambang, siap bro. Begitu disiapkan itu, tahu-tahu di belakangnya Pak Bambang itu ada orang pakai hitam-hitam, bawa payung, bawa tombak, bawa keris, bawa menyan tahu? Dupa itu loh yang buat nutupi apa itu? Wah itu loh menyan yang buat roh-roh jahat dan sebagainya. Loh itu dibawa muter ada. Terus yang jalan itu banyak sekali, hitung-hitung itu banyak. Wih, nggak tahunya malam itu malam 1 Suro. Weh, Pak Bambang sudah terlanjur menyiapkan anak-anak ini mau memasuki hutan. Ternyata hutan yang mau dimasukin itu yang untuk abon itu hutan larangan. Larangan tahu? Semua orang tidak boleh masuk ke situ. Dan di dalamnya itu masih ada harimaunya. Wih, ada macannya. Terus yang jualan sate, biasa jualan sate di situ bilang, Pak, di situ masih ada apa? Macan jadi-jadian. Wih, macan lo jadi-jadian itu macan siluman, Pak. Bener? Iya. Jadi misalnya orang gini, tahu-tahu bisa berubah jadi macan atau harimau. Itu orang yang jual sate di daerah sana itu, Kaliurang. Wah, Pak Bambang jadi merinding itu. Padahal ini anak-anak sudah disiapkan, anak-anak yang besar loh nih, SMA. Wah, mosok pimpinannya mosok takut. Nah, kalau pimpinannya takut, semua takut. Ayo adik-adik, semua berdoa dulu. Wih, tenang adik-adik. Semua berdoa, saya bilang, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Kita harus berani, kita harus mengalahkan roh yang ada di sekitar kita. Siap. Berani. Wih, bener tenan adik-adik. Masuk ke hutan. Baru masuk berapa langkah itu loh. Bengok. Dulu. Ternyata Pak, dalam hutan itu jarak segini nih loh, enggak kelihatan. Gelap sekali. Nah, kan enggak boleh bawa senter. Yang boleh bawa senter siapa adik-adik? Ketuanya aja. Masuk, ayo, pokoknya gandengan, urut-urutan. Nah, supaya enggak benturan satu dengan yang lain. Itu anak-anak besar loh. Begitu masuk. Di sana itu ada
Yang tadi loh, apa putih-putih itu loh. Wah. Tapi diem aja, potongannya itu diem aja. Menentok, enggak ubah, enggak gerak. Enggak tahu. Ya. Terus bukan satu adik-adik, maju lagi. Di situ ada, di sana, wah, banyak sekali. Wah, Pak Bambang udah deg-degan. Tuhan, roh yang ada di dalamku lebih besar Tuhan, karena itu rohmu Tuhan. Takut Pak Bambang itu. Ketika Pak Bambang berdoa, itu yang namanya pocongan itu tadi suruh megang adik-adik. Cekelen, ora apa-apa. Bener. Ini anak-anak yang SMA ini belakang saya maju. Tak cekel itu. Tak parani, tak cekel karena menyala. Warnanya putih, gelap, dalam kegelapan itu warnanya putih. Wedi sayang kok yang tak cekel. Apa adik-adik obah. Culut. Suruh megang. Ketika Pak Bambang maju tak pegang. Jem. Loh, kok jadi pohon? Tak lepas lagi, saya mundur. Pak Bambang, nyala lagi, murup, nyala, warnanya putih itu, warna putih. Pegang lagi, jep loh, kok jadi pohon? Begitu jadi pohon, Pak Bambang pegang, tak peluruti gini, ternyata adik-adik yang kayak pocongan tadi bukan pocongan, tetapi fosfor, gunung meletus itu loh. Dulu itu abunya kan ada fosfornya. Lah, itu nempel di pohon-pohon. Jadi bisa nyala. Di dalam kegelapan itu nyala, putih medeni. Menakutkan. Nah, ketika ternyata ini bukan pocongan. Tak resiki pohon itu. Wah, sekarang aku balik ke sama ini anak-anak SMA ini. Adik-adik, itu bukan pocongan, bukan congculi, ya, bukan hantu, tapi itu fosfor yang meletus dari gunung Merapi itu. Nah, jadi gini, ketika roh kita ini tidak lebih besar, maka rasa takut itu ada dalam hidup kita. Tapi ketika roh yang ada di dalam kita, itu rohnya Allah, tidak takut. Dan akhirnya apa? Semua pohon itu ternyata hanya tipuan, itu hanya fosfor. Wah, terus kemudian anak-anak itu semua berani berjalan dan keluar dengan selamat. Yang namanya harimau jadi-jadian, harimau beneran, itu ternyata juga enggak ada. Karena apa? Roh yang ada di dalamnya, adik-adik, roh di dalam kita itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Oke? Ya. Kita akan menghafal ayat hafalan. Siapkan HP atau Alkitab. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Yuk kita baca bareng-bareng. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak, ayatnya dibaca. Oh ya. 1 Korintus 3 ayat 16 gitu ya. Oke. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya, oke. Sekali lagi. 1 Korintus 3, bareng-bareng yang keras. Yuk berdiri, semua berdiri, semangat. Yuk. 1 Korintus 3, gitu ya. Oke, siap. Ayat 16. 1, 2, 3. 1 Korintus 3
diam di dalam kamu. Nah, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik, yuk sekarang kita berdoa dulu, duduk dengan manis seperti tadi, ya kembali seperti semula. Oke, yuk yang sudah diberkati berdoa, duduk. Ya duduk dulu. Ya, yuk, oke siap. Semua berdoa, lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Bisa enggak? Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Ya, semua ambil sikap berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami layani, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, Kau berikan firman-Mu untuk kami semuanya, untuk anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, maka Roh Allah berkuasa untuk adik-adik-Mu semua ini Tuhan, yang masih kecil ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu itu yang menuntun anak-anak-Mu ini, sehingga mereka punya kemampuan, tidak takut lagi, tidak takut dengan sesuatu yang membahayakan ataupun tidak takut sesuatu yang menakutkan. Tetapi karena Roh Allah yang ada di dalam kami semua, maka kami mendapat kemampuan untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih di bangku sekolah ini, anak-anak-Mu yang di rumah, oh Tuhan, yang melihat ataupun yang lewat online Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga akan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah, oh Tuhan, menyediakan waktu, menyediakan segala sesuatunya untuk melayani Engkau. Engkau membalas cinta kasih mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, apabila kami sebentar ini hendak pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, menuntun kami, sampai tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Engkau memberkati kedua orang tua kami, memberkati usaha kami, usaha orang tua kami, sekolah kami, memberkati keluarga kami. Kepadamu-lah Tuhan kami serahkan semua dan semuanya ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.